Coba lihat di media sosial sekarang, satu sama lain saling balas-balasan caci maki. Apalagi masuknya kelompok buzzer yang begitu banyaknya sekarang ini luar biasa dalam memecah belah. Politisasi agama kan mereka menggaungkannya. Kemudian muncullah keluar istilah kadrun. Dan itu dikaitkan dengan beliau yang menggerakkan aksi umat Islam. Terus coba kaitkan juga Anies asal kakeknya dari Yaman, muncul isu Yaman. Jadi ini ada kaitannya semua karena menurut teori sejarah ya. Jadi ada begini Ustaz ya. Oh, ada kaitannya dengan Anies Baswedan juga. Nah, itu tampil di pentas nasional. Nah, istilah Yaman itu kan muncul sebelum pemilu kan. Iya. Jauh sebelum pemilu sudah Yaman. Ya, walaupun tidak tertuju kepada Anies langsung, walaupun ada beberapa, tapi sebagian sudah menyebut itu. Syiah itu seringkali menyatakan bahwa tafsirnya Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menyebutkan seperti ini. Tapi jangan lupa, tafsirnya di Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri juga macam-macam. Tidak hanya riwayat, bahkan ada, mohon maaf, Israiliyat yang masuk dalam rangkaian tafsir itu. Yang diangkat itu yang itu, Israiliyatnya itu. Sama dia dengan menisbatkan kepada inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ambil dari kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada, setelah diteliti, riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab tafsir Sunni itu riwayatnya banyak yang bermasalah. Banyak belum selesai. Belum selesai. Belum yahtarik. Belum kita selesaikan nih. Gimana menyelesaikan ini semua ini? Betul. Adanya riwayat dan Israiliyat. Adanya gol wagil. Kalau gol itu ada sumbernya. Kalau gil nggak bertanggung jawab. Katanya nggak bertanggung jawab. Ini yang dikutip secara selektif oleh Syiah, oleh orang-orang Syiah Rafidah, lalu mengatakan hadza min ahli sunnah wal jamaah dengan bangganya. Jadi ini kan tidak adil. Artinya kita berwacana seperti itu. Betul. Ini juga beliau tadi hadiahkan ke kami ya bukti-bukti kedustaan dialog Sunnah Syiah. Ini bantahan terhadap kitab Al-Murajaat yang ditulis oleh Al-Musawi, Syarafuddin Al-Musawi. Diterjemahkan diterjemahkan menjadi ini oleh antum ya? Ahmadi Taha. Ahmadi Taha. Seorang saya kasih endorsement. Penulisnya Mahmud Az-Zu'abi. Nah, beliau yang memberikan endorsement. Ya. Ini penting nih. Kitab ini membantah kitab Al-Murajaat ya, jadi rujukan kita semua. Ada endorsement lain dari Kiai Ma'ruf Amin, ada dari Pak Yunahar almarhum. Pak Yunahar Ilyas juga ya, luar biasa. Ini penting nih buat teman-teman yang terutama dai, aktivis ya, supaya tidak terkecoh. Jawaban-jawaban lengkap gitu. Subhat-subhatnya mereka. Subhat-subhat Syiah. Kalau ini tafsir sesat ya, teman-teman udah pada tahu tentang lebih banyak masalah tafsir dan kritik terhadap konsep-konsep mereka itu. Apalagi MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa kan? Fatwa tapi bukan kesesatan menunjuk nama kesesatan kelompok. Tapi ajarannya. Ajaran pemaksuman imam. 10 kriteria. 10 kriteria yang ditambah pertama, lagi fatwa. Yang terbaru fatwa pemaksuman imam, pemalsuan Al-Quran, ketidaknulisan Al-Quran dan celaan kepada sahabat Rasulullah SAW. Nah itu teman-teman harus ada lagi satu periksa fatwanya. Kawin mut'ah kontrak. Oh ya, itu fatwa tahun 97 lebih awal lagi. Itu fatwa haram tentang kawin mut'ah. Nanti kita share judul-judulnya di sini, lihat ya. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang kemarin kan sempat down ya, sempat tiarap gitu, kalau boleh dikata ya, setelah keluarnya buku MUI. Muwaspadi dan penyimpangan Syiah ini kan. Kemudian tokoh utamanya juga kemarin juga udah pass away, sudah meninggal dunia kan. Itu menurut antum analisa sekarang secara sosiologis, apakah ada kemungkinan kebangkitan kedua setelah generasi pertama ini? Saya kira sulit ya, karena mereka saat ini saya pandang tidak mempunyai figur lagi. Yang kedua, tidak memiliki logistik sebanyak pada saat-saat gempar-gemparnya atau gencar-gencarnya
Syiah ini dilaksanakan oleh para dai-dai muda mereka. Masa nggak gencar lagi, Prof? Saya tidak merasakan itu ya. Oh gitu. Saya tidak merasakan, justru banyak Atau mungkin underground sekarang. itu kalau underground kan tidak kelihatan mata gitu. Dia. Tidak Dan kelihatan lebih mata. bahaya underground daripada yang kelihatan. Ya. Ya, saya kira yang penting anak-anak kita, adik-adik kita itu coba kita buat diklat khusus untuk mengenali lah. Mengenali ya, bahwa trik-trik Syiah Rafidhah itu sebetulnya berbahaya karena akan merusak kesatuan kita sebagai pemeluk Ahlussunnah wal Jamaah, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan masih dalam pencarian gitu ya. Ibarat gelas itu masih gelas kosong gitu. Kalau kita tidak mendahului tentang hal ini, ya, pendidikan keimanan dan akidah yang benar ya, nanti bisa masuk itu paham-paham Rafidhah, liberal dan lain-lainnya seperti yang sekarang kita kita dapati itu. Dan sekarang bicara tentang liberal kan fatwanya udah ada sejak 2005 ya. Sekarang mereka nampaknya saya tidak mengatakan mati atau mati suri ya. Kemudian tokoh-tokohnya konon ini menurut kabar sudah beralih haluan lebih kepada kajian tasawuf, ngaji kitab Ihya Ulumuddin yang dulu dikritik banget tuh, penyebab kemunduran umat Islamnya adalah Ihya Ulumuddin katanya. Al-Ghazali itu penyebab kemunduran umat Islam. Nah, tapi sekarang kayaknya gerakan liberal ini selain Syiah kan, dia sebagai gerakan clandestine gitu ya. Sekarang dia menyusupnya luar biasa, Bro. Ya, masuk melalui ke tengah-tengah kita ya. Jaringan ke pemerintahan. Dan terbaru kan ada kurikulum tentang sastra, itu buku-buku cabul juga masuk ke iya. Ancaman juga. Ancaman juga. Serius ini. Nah, belum lagi sebelumnya misalnya ada masalah dulu kata-kata agama itu dihilangkan. Iya. Ini gimana sekarang melihat fenomena liberalisme? Ya memang benar Ustadz katakan bahwa mereka itu saya lihat baik Rafidhah maupun liberal ataupun nanti ada paham-paham lainnya itu. Ini pendekatannya itu kepada kita melakukan pelunakan di sana sini. Sehingga kita merasakan kehilangan jejaknya. Oh enggak, akhirnya persepsi masyarakat mengatakan, oh enggak, mereka enggak seperti itu kok. Nah, ini harus diwaspadai karena terjadi pelunakan-pelunakan di sana sini. Mereka enggak mengaku, enggak, Syiah enggak seperti itu, Syiah Rafidhah itu enggak seperti itu. Dan liberal itu tidak seperti itu ya. Sehingga mereka dapat kesempatan untuk menyusup dan melakukan perusakan dari dalam seperti itu. Ini bahaya sekali kalau kita tidak betul-betul mampu merangkul anak-anak muda sekarang untuk memberikan wawasan tentang ini. Siapa tahu anak-anak kita itu karena ketidaktahuannya akhirnya masuk. Yang saya khawatirkan itu bukan anak-anak pesantren. Anak-anak pesantren sudah tahu semua. Karena anak pesantren itu ada materi tentang al-mafahim, al-haddamah, paham-paham yang destruktif seperti itu. Tapi yang saya khawatirkan itu mahasiswa-mahasiswa di universitas umum ya. Yang tidak punya pemuda-pemuda kita tidak punya fondasi keyakinan yang kuat, akhirnya tertarik dengan trik-trik seperti itu. Mereka menganggap inilah paling benar. Kalau gitu yang dianut oleh bapakku keliru itu. Akhirnya bapaknya disalah-salahin. Kan gitu ya. Berapa banyak sudah kasus ini terjadi di tengah-tengah kita. Nah, termasuk penyamaran paham liberal ini sekarang kan bahkan disosialisasikan di kementerian. Salam lintas agama itu resmi loh Kemenang. Iya, tapi kan sudah ada fatwanya MUI. Ulama Komisi Fatwa Indonesia mengharamkan ya. Iya. Nah itu Prof pandang gimana nih? Apakah masih efektif kekuatan fatwa ulama untuk membentengi umat dari paham liberal? Cukup efektif, asal sosialisasinya dilakukan secara serempak dan merata kepada semua. Karena bagaimanapun juga MUI ini menjadi pegangan masyarakat. Kalau ada persoalan-persoalan keagamaan selalu yang ditunggu itu fatwanya MUI bagaimana. Ya Ustadz jangan lupa masalah label halal saja walaupun sudah diambil alih oleh Kemenak, orang masih tetap berpedoman pada ini ada fatwanya MUI ya. Walaupun sudah simbolnya berubah, ini fatwanya apa? Halalnya dari MUI, halal MUI. Jadi artinya kepercayaan masyarakat umat Islam di Indonesia ini kepada MUI masih tinggi. Termasuk boikot produk-produk Israel. Termasuk boikot produk Israel itu luar biasa efektif itu. Nah, sekarang bagaimana sosialisasi kita? Kita harus jangan hanya satu segmen saja. Semua segmen yang ada di tengah masyarakat kita ini harus mendapatkan informasi dari MUI itu.
Ya mungkin MUI ada banyak keterbatasannya, tapi ormas-ormas yang di bawah MUI itu harus ikut membantu mensosialisasikan fatwa dan lain sebagainya itu, supaya sampai kepada masyarakat, sampai pada lapis yang terbawah. Itu cukup efektif dan akan jadi pegangan tuh nanti pada masa-masa yang akan datang. Oh, kalau gitu sudah mantap, ada pegangan dari MUI. Iya. Yang ditunggu-tunggu itu seperti itu. Betul. Kalau menurut saya itu sangat efektif. Iya. Nah, terakhir ini kita bicara tentang problem ya. Problem tantangan kita ini Ahlus Sunnah Jamaah dengan berbagai macam ormas Islamnya. Ada kelompok modernis atau dari kalangan tradisional gitu kan. Ini kan sebenarnya sudah cukup relatif dekat. Sudah berapa dekade ini bahkan sudah katakanlah orang tidak lagi mempermasalahkan ini NU atau Muhammadiyah ya. Tidak permasalahkan lagi masalah kunut atau tidak kunut, masalah Tarawih 11 atau 23 atau hisab ru'yat. Tapi sekarang akhir-akhir ini mungkin karena ada masalah pandangan politik ya, mungkin dipicu juga dengan perbedaan ini lebaran hisab ru'yat ini jadi mencuat lagi. Nah kemudian ada satu kelompok lagi nih yang katakanlah menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah yang versi yang agak kaku ya. Itu yang berasal dari Saudi Arabia. Nah, ini nampaknya juga bukan hanya yang terganggu itu NU, karena memang biasanya begitu kan, serangan terhadap amalia-amalia NU. Nah, sekarang juga yang merasa terganggu ini sekarang risih justru yang karena dianggap kemiripannya banyak, kesamaannya banyak, yaitu Muhammadiyah, Al-Irsyad, ya kan, Persis. Nah ini sebenarnya agak terganggu juga dengan kehadiran kelompok Salafi. Ini gimana, Prof? Melihat. Iya, saya sendiri terganggu dengan itu ya. Masa orang ziarah kubur itu dianggap kuburiyun, itu kan sudah penghinaan, ya. Sudah sampai pada emosional itu. Jadi cobalah para dai kita itu, kita mempunyai banyak sumber daya dai di Indonesia ini. Tapi cobalah menahan diri ya, menahan diri, dan kita harus sadar bahwa setiap ormas yang asetnya cukup besar di Indonesia ini dengan macam-macam amaliyahnya, kita batasi saja, lana amaluna walakum amalukum. Selesai sudah. Kamu jangan ganggu kami jangan diganggu, kan gitu aja. Amalkan apa yang kamu dapat dari luar, silakan. Tapi jangan, karena penduduk ini sudah enjoy dengan para ustadznya, para kiainya, dengan amalan-amalan yang ada. Tapi jangan berlebihan, orang ke ziarah kubur ke orang tuanya aja dianggap kuburiyun, apa itu. Dibawa contoh-contoh orang yang bergerak-gerak di kuburan, yang yang hulu, itu dijadikan contoh seolah-olah kita semua seperti itu. Padahal kuburan itu kan sebetulnya meeting point kita untuk berdoa kepada orang yang kita cintai. Orang tua kita, guru kita berdoa di sana. Mengingat kematian, setiap kita masuk ke kuburan kan ingat mati. Kan bisa menambah rasa keimanan kita dari ziarah itu kan. Dan itu meeting point kita untuk berdoa di tempat itu. Masa kita nggak tahu kuburnya orang tua, Jadi jangan berlebihan kadang-kadang karena tidak sukaan atau karena kebencian akhirnya melampaui batas hulu dalam hal ini. Nah, ini karena apa? Karena kekakuan di dalam berdakwah. Nah, karena itu ya saya bersyukur ada Ustadz Fahmi Salim dan kawan-kawan lainnya itu tidak tidak kaku di dalam berdakwah. Ini masyarakat menunggu. Ini kok begini sih, kok kaku? Apa yang disampaikan itu kok nggak ada makharijnya, kok nggak ada solusinya dari semua yang ada ini. Padahal dalam agama ini semua ada makharijnya. Masalah musik aja ribut setengah mati. Masalah musik, Hamka bermusik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dahlan main biola. Lihat musiknya dulu dong, untuk apa? Nah, musiknya sendiri nggak ada hukumnya, tapi ketika musik itu dibunyikan untuk apa, baru ada dalilnya itu. Betul. Jadi jangan keburu-buru gitu kan. Di Jalal Watan, Jalal NU punya, semua punya. Muhammadiyah, Marsnya juga pakai musik. Saya di Perti juga punya Mars Perjuangan. Saya di Perti juga. Salah satu pengurus di sana. Juga ada Mars Perjuangannya. Jadi saya kira semua ormas Islam di Indonesia ini ada. Jadi jangan karena alasan ini dilarang ya. Satu orang melarang, satu imam melarang, satu madhab melarang, sudah semua seolah-olah. Padahal agama ini kan juga melihat sikonnya.
situasinya kapan ketika itu dilarang. Kan lihat. Dan tidak bisa semuanya itu diukur dengan kembali di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ya Ustadz, tidak ada khutbah dalam bahasa Indonesia. Rukun dalam khutbah. Kita tidak ada masalah. Khutbah Jum'ah dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu dihukumi bahwa ini bid'ah dhalalah karena Nabi tidak berkhutbah kecuali dalam bahasa Arab. Kita tidak bayar zakat fitrah dengan beras. Diganti dengan uang. Dengan uang. Di zaman itu dengan kurma, dengan gandum yang berlaku di sana. Tidak harus sama. Jadi ukurannya kalau contohnya tidak ada, memang tidak ada contohnya. Nah, karena itu ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'ad bin Jabal, dengan apa engkau akan mengeluarkan dalil kepada umatmu nanti di Yaman, ya. Terakhir ajtahidu bi ra'yi. Jadi diberi wewenang otoritas untuk berijtihad menurut nalarnya ulama. Dan masih kembalikan kepada ya tentu kan ada perintah zakat ya kan. Itu kan fa'ilam tajid baru. Ya kalau tidak ada nasnya kenapa kok buru-buru diharamkan? Termasuk zakat profesi dan lain sebagainya. Banyak daftarnya. Ya, dan kita sama dengan memasukkan agama ini ke lorong buntu kalau semua diukur di zaman Nabi. Karena Nabi sendiri lahir ini rahmatan lil alamin dalam makna bahwa di setiap zaman, di setiap tempat bahwa Islam itu kompatibel, tidak bisa dikatakan tidak maju Islam itu. Karena itu Muhammadiyah Islam berkemajuan itu harus inovatif. Kalau di Muhammadiyah kan juga termasuk fatwa tarjih itu memperingati hari kelahiran Nabi. Maulid kan tidak dihukumi haram atau tidak dihukumi langsung bid'ah dhalalah. Ya mubah hukumnya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, boleh selama itu digunakan untuk memompa semangat umat Islam untuk lebih mencintai Rasul, ya, membaca sirah nabawiyah, mengkaji Quran, gitu kan. Ada ceramah-ceramah agama, tidak langsung main haram gitu. Jadi wahana, ya kan? Nah itu saya kira, jadi menarik berkaitan masalah. Jadi solusinya bagaimana nih untuk memperkuat ukhuwah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah? Lana amaluna walakum amalukum. Jadi kita bersatu untuk perjuangan ini supaya umat Islam di Indonesia ini tidak dipecah belah. Jangan dikira lawan-lawan Islam yang gerah dengan persatuan Islam itu ya tidak menari-nari dalam perpecahan ini. Jadi tolong dah ya dari semua ormas Islam ini kita bersatu, tapi amalkan semua yang menjadi keyakinannya. Lana amaluna walakum amalukum. Selesai sudah persoalan ini. Dan satu kaidah dari Said Muhammad Rashid Ridho. Nata'awan fi mattafaqna. Wa yu'ziru ba'duna ba'dan fi makhtalaf. Ya, betul. Kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, prinsip-prinsip. Kan kalau misalnya nih kita sosialisasi kesesatan ajaran Syiah, kan semua bisa duduk bareng. Yang NU menyatakan itu juga nggak benar. Salafi juga sama menyatakan Syiah ini tidak benar, gitu kan. Muhammadiyah juga jelas mengatakan akidah seperti itu bermasalah, menyimpang, gitu kan. Nah itu hal-hal yang bisa kita sepakati. Nah tapi kalau hal-hal yang kita perselisihkan, kita saling tepo seliro, yuk ziru ba'dun ba'dun. Saling memberikan. Jadi yang kita kritik selama ini kan Syiah Rafidah. Kalau Syiah tidak mengakui bahwa dia tidak yasubbu sahabah dan dia tidak mengkafir-kafirkan sahabat kedua istri Nabi Aisyah dan Hafsah, kemudian tidak mengatakan Quran ini mengalami tahrif, ya tidak ada masalah. Apa yang kita kritik ada. Ya kalau soal VG sholatnya berbeda itu kadang-kadang ada kesamaan dengan VG satu mazhab kita yang tangannya tidak di Maliki kan tidak yang justru kita soroti secara tajam kritis itu bukan VG-nya tapi akidahnya ini. Akidah itu tidak boleh ada caci maki begitu. Dan tidak boleh mengutak-ngatik Al-Quran mengatakan ini kurang lengkap, ada ayat lain yang menyangkut Sayyidina Ali dan lain sebagainya yang sengaja diserundupkan, yang diambil oleh Utsman. Ini pernah ada cerita saya di Makassar waktu sosialisasi buku MUI ini, ada salah seorang guru besar dari Hasanuddin. Waktu itu diadakan di universitas yang swasta besar itu. Umi. Muslimin. Ya, dibuka oleh rektornya sendiri, tapi itu terbatas hanya untuk asosiasi guru besar dan doktor
yang ada di sana. Itu ada salah seorang guru besar dari Hasanuddin, itu baru pulang dari Iran rupanya, bawa Quran macam-macam. Dia lalu mengatakan, pembicaranya ada juga dari pihak sana, dari pihak seberang. Orang itu mengatakan begini, saya naik ke mimbar langsung mengatakan, bawa tas dibuka, ini Quran Syiah saya baru pulang dari Iran, sama, dan saya juga beli di toko, tidak ada perbedaan, 30 juz, 6.666, tidak ada yang dikatakan tadi saudara mengatakan, padahal saya nggak mengatakan. Mushaf Fatimah gitu. Iya, Mushaf Fatimah, saya nggak menyebut itu. Dia sendiri akhirnya entah bagaimana pertanyaannya menyerang. Saya ketawa-ketawa aja, tapi dari pihak ada yang rupanya terpengaruh Syiah itu ketawa-ketawa juga. Selesai saya jawab, saya bilang, betul Bapak, siapa namanya waktu itu saya sebut juga. Ya, betul memang bahwa yang Bapak bawa ini adalah mushaf Utsmani. Tapi kita harus pertanyakan ya. Mereka menerima mushaf Utsman, tapi Utsmannya dikafir-kafirkan. Bagaimana mungkin bisa terjadi Qurannya diterima, pengumpul Al-Qurannya, penghimpun Al-Qurannya dikafir-kafirkan? Teriak orang satu, terus kemudian dicemoohkan orang, akhirnya keluar dia, ada sampai acara selesai keluar. Itu ceritanya gitu. Di UMI ini kejadiannya kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Mereka menganggap yang ada sekarang ini Quran asli, tapi kurang, palsu gitu kan, jadi aspal istilahnya. Iya, oleh karena itu saya katakan, ini tadi masuk dalam fokus kajian saya itu kan pada antagonisme Syiah. Jadi pertentangan di Syiahnya sendiri seperti itu. Kalau kita lihat buku-bukunya, ulama-ulamanya, ya, termasuk itu. Sekarang satu poin lagi, taqiyah misalnya. Taqiyah itu adalah suatu putusan syariah, ya, putusan yang berdasarkan syariah yang dimungkinkan dan dibolehkan orang untuk berbohong ketika mendapatkan tekanan secara darurat. Dibolehkan. Ya. Darurat kepada orang-orang kafir. Ini harus dijelaskan, kepada orang kafir. Kasusnya adalah Sumayyah dan lain sebagainya. Ada sahabat Nabi yang ketika melapor kepada Nabi suruh jangan ngaku. Karena itu boleh. Tapi ingat, Nabi tidak melakukan itu. Nabi walaupun ditekan, walaupun dimusuhi, ditangkap, dimasukkan penjara di Makkah, sampai dinamakan tahun itu sebagai Amul Huzun, ya, tahun duka cita, tetap mengatakan, ya, saya tetap akan mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Sebab kalau enggak, Nabi begitu, Islam tidak akan tersebar sampai sekarang. Sudah habis. Itu secara darurat hanya diberikan pada orang-orang yang tidak bertahan mendapatkan tekanan. Dan dia tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa gitu. Kepada orang-orang kafir. Iya, kepada orang kafir berharap taqiyah. Bukan kepada muslim. Iya, taqiyah ini dipraktekkan kepada sesama muslim. Kecuali kita sendiri dianggap kafir. Iya. Itu berlaku ini bagi dia. Inilah yang saya maksudkan dalam sorotan saya, antagonisme itu. Pertentangan-pertentangan seperti itu yang saya sebutkan di sini. Iya. Nah, terakhir ini Prof, karena waktu kita nggak terasa ya, udah ngobrol lama tadi. Terakhir ini barangkali ini banyak yang juga menjadi tanda tanya nih. Ini sekarang kan ada gerakan ya dalam tanda petik ya. Ini yang mempertanyakan ya soal keabsahan ini nasabnya Ba'alawi sambung kepada Rasulullah. Ini tanggapan Prof itu bagaimana? Iya, jadi kalau saya katakan lakop ya, gelar Habib atau Ba'alawi itu bukan privilege ya, bukan hak istimewa, sebenarnya tanggung jawab. Jadi kalau orang yang merasa mendapatkan gelar ini, perilakunya, ya, kemudian akhlaknya, ya, itu menyimpang, ya, maka dia akan mendapatkan dosa 2 kali. Sebaliknya kalau dia tetap pada jalannya Rasulullah SAW, ya, lebih cepat dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Kalau dia bisa berlaku dengan akhlakul karimah yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi saya melihat ya fenomena isu nasab sekarang ini seperti saya rasakan nggak wajar ya. Nggak wajarnya itu karena dugaan saya ya, mudah-mudahan dugaan ini meleset ya. Tapi dugaan saya nanti bisa dibuktikan di kemudian hari bahwa ini ada kekuatan di belakangnya ya. Memang sengaja dimunculkan pertama untuk pengalihan isu-isu besar supaya orang terpecah
apa namanya, sorotannya kepada kedoliman ya, kepada penyimpangan kekuasaan. Ini memang ada dianukan gitu, dimainkan seperti itu. Nah, yang kedua, karena kekuatan kaum tradisionalis ini kan cukup besar di Indonesia dan mereka takzim gitu. Iya, jadi saling berburu. Keturunan Rasulullah. Jadi gurunya Kiai itu Ba'alawi ya. Gurunya Ba'alawi, Kiai saling seperti ikan dan air lah selama ini. Saling berguru, saling itu. Yang terjadi selama ini seperti itu. Nah, nanti akibatnya bukan kelompok tertentu ini yang khawatir ini nggak boleh kuat atau tidak, katakan kalau ada yang ingin membangkitkan kesadaran umat. Iya, nanti ketika ada, ini sorotan saya seperti itu. Ini untuk melemahkan itu, karena pertama, seperti yang antum sampaikan tadi, untuk melemahkan kekuatan sosial umat Islam di Indonesia, karena ini menurut dugaan saya, ini terkait dengan isu 411, 212, dan kepulangan HRS dari pengasingan beberapa waktu yang lalu ya, yang ternyata di luar dugaan. Ketika merasa sudah dipreteli pengaruhnya, ternyata luar biasa sambutannya masyarakat itu secara spontan. Sehingga itulah yang membuat gerah orang-orang yang tidak menginginkan kebangkitan umat Islam. Saya kira begini, ini harus dilihat dari seperti itu. Karena apa? Karena basisnya pendukung HRS itu adalah Banten. Ini munculnya dari Banten. Oh gitu ya? Ya. Oh, jadi secara sosiologis menarik juga nih. Menarik. Kenapa dari Banten? Kenapa dari Banten? Dan bahkan konon asalnya adalah anggota FPI. Oh mantap. Mantan anggota FPI. Apa ini orang bukan diselundupkan? Oh. Atau memang ada ini? Jadi saya meyakini ada satu kekuatan yang memang tidak ingin. Dan beredar di media sosial, mohon maaf Prof. Ya. Katanya gurunya ini itu yang sekarang juga agak kontroversial. Ya. Nah itu namanya Kiai Abdul Ghafur. Nah itu saya kurang tahu. Nah sekarang jadi termasuk dipromosikan di BPIP itu. Ya, dia katanya pernah ngarang 500 kitab, kemudian bisa bahasa Ibrani, tapi ketika diperdengarkan di media sosial, yang ngaco-ngaco. Yang ngaco-ngaco itu dibilang bahasa Ibrani, padahal bukan bahasa Ibrani, cuma dia ngarang-ngarang aja. Iya, diulang-ulang seperti itu. Diulang-ulang, kayak dia merapal-rapal, nggak jelas gitu kan. Nah yang kayak gini-gini itu, aduh gimana ya? Kok bisa seperti itu? Iya, saya kira ini umat Islam harus waspada karena harus tahu bahwa tujuannya ini hanya untuk memecah belah saja. Nanti setelah terpecah belah puas, tidak mungkin lagi bisa comeback ya, bisa berhimpun masyarakat yang luar biasa jutaan pada masa 411 dan puncaknya 212 itu luar biasa itu ya. Ini membuat banyak orang gerah melihat kompaknya umat Islam ya. Demo tidak merusak, ya rapi dari sisi kebersihan, keamanan semuanya itu rapi. Jadi, gotong royongnya, kebersamaannya. Ya. Menurut analisa Prof, ini bagian dari dekonstruksi, gerakan dekonstruksi. Pasti. Dekonstruksi supaya umat Islam itu dalam keadaan kayak gitu, biarkan terpecah belah, nanti mulai awal lagi. Ya. Untuk menghimpun ini nggak susah. Kalau sudah terpecah belah ini untuk solid lagi kan susah. Ya. Susah. Sebab orang jadi trauma sudah terbelah, sudah trauma, saling musuh-musuhan satu dengan lainnya. Coba lihat di media sosial sekarang, satu sama lain saling balas-balasan caci maki. Apalagi masuknya kelompok buzzer yang begitu banyaknya sekarang ini luar biasa dalam memecah belah. Politisasi agama kan mereka menggaungkannya. Iya. Kemudian muncullah keluar istilah kadrun. Iya. Dan itu dikaitkan dengan beliau yang menggerakkan. Iya, terus coba kaitkan juga Anies asal kakeknya dari Yaman, muncul isu Yaman. Jadi ini ada kaitannya semua, karena menurut teori sejarah ya. Jadi ada begini Ustadz ya. Oh ada kaitannya dengan Anies Baswedan juga? Nah itu tampil di pentas nasional kemarin. Nah, istilah Yaman itu kan muncul sebelum pemilu kan. Iya. Jauh sebelum pemilu sudah Yaman. Ya, walaupun tidak tertuju kepada Anies langsung, walaupun ada beberapa. Tapi sebagian sudah menyebut itu. Kalau ada teori sejarah yang mengatakan begini, setiap peristiwa, apapun peristiwa itu, pasti ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Nggak mungkin tidak. Ya. Jadi apa yang terjadi sebelumnya itu? Ada puzzle-puzzle. Ada puzzle-puzzle yang bisa kita cari.
Pasti ada benang merahnya. Iya, iya. Tidak berdiri sendiri, Ustaz. Betul di sini. Iya, jadi sekarang ya dai-dai kita agar kompak, jangan ikut arus ini. Lebih banyak sekarang itu menyatukan Islam, menyatukan umat Islam di Indonesia. Bagaimana jangan sampai ini dimanfaatkan. Kalau ini sini sangat memprihatinkan di tengah-tengah isu nasab ini malah masih ada di antara dai-dai kita yang saling mengkafirkan. Mereka akan bersorak-sorai itu. Betul. Subhanallah, tantangan kita umat Islam ini sangat berat. Sangat berat. Sangat berat. Jadi kapan? Soalnya begini juga, kalau saya melihat, maju begitu kan? ada orang yang membandingkan ulama dulu masih apa? Nggak begitu berat seperti sekarang ini. Saya kira tidak. Ulama kita dulu pada tahun 60-an masih zamannya PKI itu tantangannya berat juga. Juga soal nasab. Pernah ada nih ya. Itu iya, tapi dalam apa kaitan yang lain. Misalnya begini ya. PKI itu sering menuduh bahwa umat manusia ini itu asal usulnya dari kera, dari monyet. Terjadi perdebatan tuh antara ulama kita, para kiai, para bapak itu menentang tokoh-tokoh PKI. Tokoh-tokoh PKI itu terkenal kalau ngomongin enak semua. Enak, lebih enak ngomongnya dari orang-orang sekarang ini. Seolah-olah logis, masuk akal, argumentatif. Filosofi, mana dalilnya? Tanya gitu, mana dalilnya? Tunjukkan kitabnya bahwa manusia itu keturunan dari Adam. Coba tunjukkan. Dari mana kamu bisa tahu Adam? Tidak ada ceritanya, tidak ada satu kitab yang menyebutkan bahwa manusia ini dari Adam. Tunjukkan. Sejarahnya Adam bagaimana? Tunjukkan. Nah, tapi kita kan tidak mengukur itu. Ini kita dari Adam ini kan dari riwayat ke riwayat yang mutawatir dan masyhur. Sudah perlu tes DNA lagi bahwa kita ini keturunan Adam, bukan keturunan monyet. Tidak perlu lagi. Sesuatu yang sudah aksiomatis ini kan tidak perlu lagi. Nah, ini terjadi sekarang ini diulang lagi dalam bentuknya yang lain. Tapi tujuannya apa? Untuk merusak. Sampai-sampai waktu itu ketika sudah deadlock ini perdebatan, sudah salah seorang kiai yang cerdas langsung mengatakan begini, baik kalau gitu tutup saja ini dialog, nggak ada titik temunya. Kalau gitu begini kesimpulan saya, kamu keturunan monyet, kami keturunan Adam. Wow, ribut ya, nggak mau. Dia nggak mau dibilang. Nggak mau juga, ada yang nggak mau. Enggak, tunggu dulu. Ini kan proses apa dulu? Proses apa? Kamu nggak mau Adam ke proses? Kamu tidak mempercayai Adam sebagai nenek moyang. Itu dia. Jadi inilah manusia itu. Allahu Akbar. Makanya manusia itu harus jiwanya bersih dulu sehingga tutur katanya bisa bersih, bisa baik, bisa ada tuntunannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ulama yang kita ikuti. Iya. Kita ini belajar kan pakai sanad, Ustaz ya. Iya. Nggak mungkin belajar tidak pakai sanad. Iya. Betul. Saya kira gitu. Iya. Alhamdulillah perbincangan kita kali ini sangat menarik ya, tentang pemikiran Islam, tentang kondisi umat Islam di Indonesia, aliran-aliran yang marak sekali banyak di sekitar kita yang menyamar. Ya tentu kita tidak boleh terkecoh, tidak boleh tertipu ya dengan casing-casing ya. Kita harus banyak kembali belajar, menekuni ilmu agama yang baik, bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Terima kasih Prof. Baharun. Sama-sama. Sudah bersedia bertang ke rumah kami bersilaturahim. Ini sebenarnya beliau yang berinisiatif datang silaturahim berkunjung. Saya nggak enak ya, kita yang lebih muda didatangi lebih dulu sama yang lebih senior gitu. Insya Allah kita akan berbalas kunjungan. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk kita podcast, jadi ngobrolnya langsung di podcast langsung. Terima kasih teman-teman pemirsa Nge-Share. Nasrullah Fathul Qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Dua-duanya kita pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis.
Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, Ajmal At-Tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.